Shalom teman-teman Flame dan Divorsi. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Enggak terasa udah hampir 1 tahun. Di tahun 2021 ini kita mengawali tahun dengan ketidakpastian, dengan kita kebingungan akan apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, amin. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya alasan kita ada sampai hari ini. Maka kita mau tinggikan Tuhan kita lebih lagi, come on. Mari kita mau angkat suara kita lebih lagi di rumah, come on. Yang di rumah gak boleh malu-malu, kita mau tepuk tangan, kita mau tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Mari sama-sama kita mau katakan segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari kita mau sorakan namanya, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, saksikan dengan cahaya terang-Mu. Sorakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama, biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Membebaskanlah belenggu. Nama siapa? Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kita percaya hanya Yesus yang menjadi pegangan hidup kita. Amin. Katakan, Kau Yesus, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Amin. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari di rumah kita mau sorakan namanya, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yang percaya, kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari kita mau kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Yang di rumah sorakan haleluya.
Sorakan, wuh, amin. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Di segala ketidakpastian, di segala keraguan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah penolong kami. Bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau. Sekalipun kami mungkin gak bertemu dengan teman-teman kami. Mungkin kami hari ini sendirian Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada di samping kami. Mari dengan segenap hatimu kita mau angkat pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari dengan segenap hati katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidup di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu. Kau tebus hidup kami. Tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekalipun kami melewati lembah kelam, kami percaya ada Yesus. Kami percaya ada Raja dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita mau katakan tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah rencana-Mu
Sama-sama katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, ku aman dalam. Kami percaya kami aman Tuhan. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman di dalam Kau Bapa. Sekalipun kami melewati lembah kelam, kami percaya dengan Kau di sana Tuhan. Dan Kau yang menyertai kami. Kami menyerahkan lebih lagi Tuhan ibadah pada hari ini kembali ke dalam tamu Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami serahkan Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan lebih lagi ke dalam tamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. What's up Flamers dan T4C. Wow, apa kabarnya nih teman-teman semua? Gak kerasa ya udah hampir 9 bulan dari bulan Maret loh. Kita gak ketemu, kita gak beribadah bersama. Udah hampir mau setahun bahkan Ya kayaknya. benar-benar udah hampir mau setahun. Tapi saya percaya teman-teman yang di rumah dalam keadaan baik semua, dalam keadaan sehat, sekalipun pandemi sampai hari ini gak kelihatan ujungnya ya. Kita masih gak tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi percayalah teman-teman bahwa teman-teman saat ini tuh platform buat ibadah udah banyak banget. Semua gereja kayaknya memberikan ibadahnya tuh lewat streaming. Jadi teman-teman di YouTube bisa ibadah, di Instagram pun ada gitu. Jadi gak ada alasan lagi buat teman-teman gak beribadah. Dan kita ini udah memasuki di minggu kedua di tahun 2021. Tentunya kita memasuki tahun ini dengan ketakutan. Kita memasuki tahun ini dengan penuh keraguan. Karena kita melewati tahun 2020 dengan banyak pencobaan. Segala banyak hal terjadi, hal-hal buruk terjadi. Salah satunya pandemi ini. Dan menurut saya itu menjadi satu trauma ya buat kita memasuki tahun yang baru gitu. Kita takut apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita takut kira-kira gue bisa gak sih melewati 2021 ini dengan baik? Apakah gue bisa mengakhiri 2021 ini dengan baik? Ya jadi teman-teman minggu ini kita mau bagiin kalian firman. Sebenarnya bukan firman ya Andre, kayaknya lebih ke sharing mengenai ketakutan dan harapan gitu. Karena kalau kita lihat kayak ya tadi bener Andre kata lu tadi, kondisi saat ini gak menentu. Bahkan semua orang yang udah punya rencana apa semua segala macam bisa planning ya kan dalam seketika bisa kayak hilang aja semuanya ya gak sih? Betul. Makanya hari ini kita mau membahas mengenai ketakutan dan harapan. Nah sekarang gue mau nanya Andre, menurut lu nih kenapa orang itu suka berharap atau misalnya kayak ya kenapa orang itu berharap gitu? Kalau orang tuh berharap karena pastinya dia ngerasa bahwa dia tuh gak mampu. Dia berharap tuh karena dia merasa lemah. Betul. Dia merasa bahwa dirinya tuh gak bisa melewati hal-hal yang ada di depannya gitu. Jadi dia pasti berharap. Jadi dia pasti mengandalkan sesuatu kekuatan yang lebih besar istilahnya. Betul. Gitu. Berarti dia berharap itu tadi kan karena gak mampu nih. Berarti karena dia takut gak bisa mencapai ya istilahnya
apa yang jadi goal, apa yang jadi tujuan dia Ya. sendiri, bener gak sih? Jadi dia makanya berharap gitu. Ya, nah ngomongin soal takut nih, kalian gue punya pertanyaan buat lo. Kalau tadi lo nanya ke gue kenapa orang berharap, Ya. nah gue tanya sekarang kenapa orang bisa takut? Karena menurut gua setiap orang itu gak bisa meramal masa depannya sendiri, bener gak? Sekarang kalau gua tanya, lu bisa gak Andre meramal nanti lu 2 tahun 5 tahun lagi lu bakalan jadi apa? Ya enggak bisa. Enggak kan? Ya kita semua nggak bisa meramal masa depan kita, masa depan kita akan seperti apa yang nanti kita dapat ke depan, atau kita akan kehilangan apa, kita nggak akan pernah tahu, bener nggak sih Nere? Kayak tadi yang gue omongin pun yang apa? Ya karena kondisi dan pandemi saat ini orang udah berencana, orang udah bikin planning, mungkin dia udah apa yang dia punya semuanya bisa habis seketika, bener gak sih? Karena kita tuh nggak pernah tahu gitu ke depannya kita bakalan seperti apa gitu. Dan kalau sekarang kalau mikirnya gini nih, kalau kita tahu nih, misalnya gua tahu nih masa depan gua nanti 2 tahun 5 tahun ke depan gua kayaknya bakal jadi orang yang buruk, atau misalnya gue kayaknya nggak bakalan sukses, pasti dari sekarang gue ubah dong, bener nggak sih? Pasti gue sekarang cari nih kesalahannya apa ya, gue ubah, misalnya mungkinkah pekerjaan gue, mungkinkah tentang pertemanan atau apa, pasti gue ubah, bener nggak? Kalau kita sekarang bisa, istilahnya kita bisa meramal masa depan kita. Nah makanya kenapa orang takut, karena dia itu nggak pernah bisa meramal ke depan itu dia itu bakal jadi apa gitu. Kayak masa depan dia bakalan seperti apa, baik atau buruk gitu. Kalau menurut lu Andre? Ya saya yakin lah masih dari sekian banyak kita teman-teman yang di rumah pasti ngerasain yang namanya, pernah merasakan yang namanya takut. Dan takut itu menurut saya adalah kita tuh merasa bahwa diri kita tuh seperti yang tadi awal dibilang, kita ngerasa kita lebih lemah daripada apa yang kita takutin. Kita merasa kita tuh lebih tidak berdaya dari apa yang kita takutin. Berarti ya, intinya yang kita takut itu adalah sesuatu hal yang besar, sesuatu yang kita nggak punya kuasa untuk melawannya. Itulah maksudnya kenapa orang bisa takut. Dan kebanyakan nih orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka tuh merasa takut karena nggak percaya sama apa kata Tuhan. Padahal dari firman-Nya Tuhan udah berkata, akulah Tuhanmu, aku yang akan memegang tangan kananmu dan aku yang akan menolongmu. Tuhan jelas bilang di firman seperti itu. Tapi ya kita sebagai anak Tuhan mungkin masih imannya istilahnya masih kanak-kanak ya, kita masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang kata Tuhan. Kita masih ragu gitu. Dan ketakutan ini juga dari berbagai aspek ya, banyak hal gitu. Entah itu dari keluarga ataupun ya masa depan seperti yang tadi Cleo udah sampaikan. Ya contohnya, ambil contoh kita takut gitu sama orang-orang yang kita kasih dia jatuh sakit. Atau kita takut sama masa depan kita karena kita nggak bisa lihat masa depan kita nggak tahu 10 tahun lagi kita seperti apa. Itu menjadi satu ketakutan yang banyak banget mungkin anak-anak Tuhan juga alami ya. Tapi ya sekali lagi firman Tuhan juga berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Dari situ saya percaya Tuhan berkata bahwa Tuhanlah sumber, bahwa hanya salah satu fokus kita, salah satu kunci kita yaitu hanya dekat pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan yang namanya tenang, kita tuh gak takut. Yang namanya tenang, kita tuh gak akan merasakan yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Sebab Tuhan sendiri yang sudah berkata, akulah Tuhanmu itu. Aku yang akan memegang tangan kananmu dan akulah yang akan menolongmu. Dari situlah kunci kita harus percaya sama Tuhan. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih Kle. Buat lo sendiri saat ini nih, apa sih ketakutan yang sedang dialami, entah di tahun lalu atau saat ini sedang dialami? Banyak banget sih Andre, apalagi dari tahun-tahun lalu ya, apalagi pada saat corona ini, dari tahun lalu pas covid muncul ini kayak pertamanya tuh waktu covid pertama muncul itu ya Andre, gue tuh batuk-batuk Andre, dan gue tuh mikir kayak aduh ini kayaknya gue covid deh, gue langsung nyari searching di Google gejala-gejala orang covid, dan gue tuh ngerasa wah ini kayaknya gue gejalanya semua ada di gue nih gitu loh. Jadi gue sampai apa ya kayak lebay gitu ketakutan gue. Selain itu juga waktu tahun lalu tuh gue sama ngerjain skripsi. Iya, dan waktu udah selesai skripsi gue tuh bingung cari kerja. Bukan bingung cari kerja sih, maksudnya kayak bingung ya gue mau kerja apa gitu. Susah gak ya cari kerjaan, karena kalau dilihat-lihat lu tau gak sih Andre, waktu tahun lalu kan banyak banget orang-orang yang di PHK gitu. Kayak banyak banget orang-orang yang belum dapat kerjaan gitu, dan itu tuh jadi bikin satu ketakutan juga buat gue, aduh nanti gue bakal dapat kerjaan gak ya, kayak gitu.
sebenarnya gue nggak masalah sih kalau gue nggak dapat kerjaan tapi nggak ada tuntutan gitu. Sekarang kan kayak ya gue juga ada tuntutan gitu dan harus nabung, mungkin bayar ini itu kayak gitu loh. Jadi kayak gue tuh takut kalau gue nggak dapet kerja gue nggak bisa nabung, gue nggak bisa lanjut kayak kehidupan yang lebih lagi gitu, ngerti nggak sih Indre? Kayak gitu, makanya kayak aduh gila takut banget kalau gue nggak dapet kerjaan gitu. Gitu sih. Kalau lu sendiri Indre takut apa nih yang lu takutin gitu? Oh iya. Ya gue sendiri pasti mengalami ketakutan yang mungkin rata-rata di umur kita ya, di umur kita sedang hadapi, yaitu orang sering nyebutnya quarter life crisis gitu. Dimana kita di umur 20 tahun kita mulai mikir nih, kita mau jadi apa. Ya. Dan menurut gue ini banyak aspeknya gitu, mulai pertama dari finansial, relationship, kemudian dari passion juga. Ngomong-ngomong soal kerjaan juga gue kemarin ini sempat ya masih terjadi satu hal lah, masih di mana yang mungkin yang banyak tahu gue tuh udah kerja dari semenjak kuliah dan harusnya tahun lalu kemarin gue lulus pas lagi pandemi itu lulus dan harusnya gue udah dapat pekerjaan yang baru, tapi karena satu dan lain hal, karena miskom di kantor yang gue nggak bisa, yang itu bukan kehendak gue lah istilahnya, bukan kehendak gue, makanya gue harus lanjut dulu di situ sampai ya waktu yang bukan dalam jangka waktu dekat lah, sampai nanti gue harus masih kerja di situ. Tapi satu hal yang gue yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan gue itu semua ada dalam campur tangan Tuhan. Miskom ini terjadi bukan karena kehendak gue, miskom ini terjadi bukan karena gue yang mau, tapi ini mengalir begitu aja gitu. Ketika gue bekerja di situ, punya planning, tiba-tiba ada miskom dan semuanya nggak sesuai sama apa yang gue rencanakan. Dan gue ngikutin aja, gue mengalir aja. Gue nggak menjadi orang yang mempertanyakan Tuhan, gue nggak menjadi orang yang galau gimana-gimana, tapi gue menyerahkan ke Tuhan. Gue percaya bahwa apa yang terjadi semua dalam rencana Tuhan dan ya gue serahkan sama Tuhan. Dan ini ketakutan gue ya itulah menjadi pegangan gue gitu. Di saat gue merasa takut, ini baru ngomong soal kerjaan ya, belum sama yang lain. Dan ya itu dari situ aja gue bisa belajar bahwa kuncinya gue percayakan sama Tuhan gitu. Lu kadang sadar nggak sih Indre kayak sebenarnya ketika kita takut Tuhan itu justru tetap buka jalan gitu. Sekarang coba lu bayangin nih, contohnya gue aja, waktu gue takut gue nggak dapet kerjaan, tapi ternyata Tuhan tuh udah kasih kerjaan gitu. Dan lu kan takut kan finansial lu nggak tercukupi atau apa, tapi sebenarnya tanpa lu sadari kebutuhan lu selama ini tercukupi nggak sih Indre? Benar-benar banget. Iya kan? Ya, benar-benar, Nah, benar. kadang kita tuh sebagai manusia itu cuman fokus sama masalahnya doang gitu, cuman fokus sama ketakutannya doang, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat bahwa sebenarnya tuh Tuhan tuh selalu buka jalan ketika kita takut, ketika kita menghadapi suatu masalah gitu. Tapi kadang kita tuh nggak mau lihat itu gitu, kita lihat itu masalahnya aja, karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir masalah itu akan terus selalu ada, ya nggak sih? Di umur kita berapapun tuh masalah tuh akan selalu ada. Ya kayak tadi gue bilang, contohnya gue skripsi takut, udah nih beres, Tuhan kasih lulus, udah lulus kan nih gue takut sekarang lanjut, gue takut kerjaan, Tuhan udah kasih nih kerjaan, sekarang gue takut nggak bisa nabung gitu. Gak ada habis-habisnya ya. Gak ada habis-habisnya, bener banget. Kadang takut itu memang takut itu nggak ada habis-habisnya gitu, tapi kita harus ingat gitu, kita nggak boleh fokus sama ketakutannya atau masalahnya gitu, justru kita harus fokus sama sumbernya gitu. Bener banget sih kata Cleo. Kita harus fokus sama sumbernya, kita harus fokus sama sumbernya, kita nggak boleh fokus sama masalahnya. Tuhan itu hadir, Tuhan itu sudah lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu sebagai juru selamat ya buat kita. Dan itu menjadi satu pengharapan buat kita, itu menjadi satu harapan buat seluruh umat manusia bahwa hanya Yesus lah yang bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus lah yang sanggup menolong kita. Berbicara soal permasalahan itu, kita sering kali fokus ke masalahnya. Kita fokus sama ketakutan kita seperti yang Cleo bilang, padahal sebenarnya Tuhan udah menjawab doa kita. Padahal Tuhan sudah menolong kita. Ada satu kisah di Alkitab gitu ya, yang menarik banget berbicara tentang hal ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia keren banget, maksudnya dia saat dia membaptis Yesus, di situ dia melihat sendiri langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati, dan suara Bapa diperdengarkan gitu. Di situ dia menyaksikan sendiri loh, maksudnya bahkan ketika Yesus belum lahir pun, ketika Maria datang kepada Elizabeth yang mengandung Yohanes, ketika dia tahu Maria datang, Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya tuh melompat,
bahkan dia merasakan hadirat Tuhan gitu. Jadi sungguh luar biasa banget Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika dia menghadapi masalahnya, ketika dia ditangkap Herodes dan dia dimasukkan ke penjara, di situ iman dia goyah gitu. Dia fokus kepada masalahnya dia fokus kepada penjaranya. Dan di situ kan dia mengirim 2 muridnya kepada Yesus dan suruh tanya gitu ke Yesus, benarkah engkau yang akan datang? Apakah kami harus menantikan yang lain? Dia ragu di situ. Bener nggak sih Yesus ini Tuhan? Bener nggak sih Yesus ini Mesias? Tapi di situ jawaban Tuhan keren banget. Dia menjawab bukan dengan pengakuan dia sebagai Mesias, bukan dia mengakui, iya benar gue Mesias gitu, benar gue yang ditunggu-tunggu. Tapi di situ dia menyadarkan gitu. Dia berkata, lihatlah apa yang sudah kau, maksudnya perhatikan yang sudah kau lihat. Orang buta dapat melihat, orang sakit disembuhkan, dan orang mati dibangkitkan. Dari situ kita belajar satu hal gitu. Seringkali kita fokus sama masalahnya. Tapi Tuhan tuh mau kita melihat lagi bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Gue yakin mungkin kalian yang ngerasa hidupnya kacau, ngerasa hidupnya buruk, apapun yang terjadi dalam kehidupan gue, kok gue buruk banget sih, maksudnya gue selalu ketimpa masalah, gue selalu ketimpa malapetaka. Tapi gue yakin pasti ada satu hal yang dimana kalian bisa mengucap syukur sama Tuhan. Gue yakin pasti ada satu hal yang kalian bisa berkata, Tuhan, wah engkau baik banget buat kami, engkau baik gitu buat saya gitu. Dan seringkali juga kita dalam pengharapan kita tuh meminta sama Tuhan apa yang kita mau terjadi. Nah ini nih yang menarik teman-teman, seringkali kita berharap memang Tuhan memberikan kita kebebasan, Tuhan memberikan kita hak untuk kita meminta apapun. Tapi seringkali yang terjadi itu gak sesuai sama apa yang kita mau. Itu kita menjadi kecewa pastinya. Kita menjadi orang yang mempertanyakan Tuhan, kok begini sih? Kok yang terjadi gak sesuai sama yang kita mau? Nah, tapi sering itu juga pasti gue yakin terjadi sama kita. Itu pasti terjadi sama teman-teman yang di rumah ketika kalian berdoa sama Tuhan, meminta sesuatu, kalian udah berdoa berpuasa, tapi yang terjadi ternyata bukan sesuatu yang kalian harapkan. Nah, tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman itu dalam rencana Tuhan, betul? Dan sering kali juga kita tuh takut buat berdoa sama Tuhan. Dan gue ngalami sendiri gitu, ketika gue berdoa meminta sesuatu dan di endingnya tuh gue ngomong, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tapi di situ ada rasa keraguan gitu, ada rasa-rasa ketakutan karena kita tuh takut hidup kita diinterupsi sama Tuhan. Kita takut apa yang kita mau gak terjadi, malah yang Tuhan mau yang terjadi. Dan kita tuh ya manusiawi sih sebenarnya, kita manusiawi gitu, kita mau sesuatu dan kita pengen tapi kita kecewa, tapi sekali lagi itu bukan yang Tuhan mau. Bahwa rencana Tuhan itu yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi semua ada di dalam rencana Tuhan, seperti yang tadi firman Tuhan juga sudah katakan ya, bahwa hanya dekat pada Allah saja aku tenang gitu ya. Karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu kata Tuhan baik, bener gak sih? Ya betul ya. Dan gue tuh jadi ingat gitu, nih Ndre, gue pernah dikasih pertanyaan ini sama koko gue, apa perbedaannya manusia, apa perbedaannya dewasa jasmani dan dewasa rohani? Tahu nggak? Enggak, gue nggak tahu. Perbedaannya adalah kalau misalnya dewasa jasmani itu dari waktu kecil nih, kita waktu bayi, waktu TK, kita kan bergantung banget nih sama orang tua kita, belum mandiri lah istilahnya, apa-apa maunya sama orang tua, bener nggak? Tapi semakin kita dewasa, semakin umur kita bertambah, semakin kita tambah gede, kita bisa mandiri, kita bisa istilahnya kayak berdiri di kaki kita sendiri lah, kayak kita udah nggak bergantung lagi sama orang tua. Tapi bedanya kalau dewasa secara rohani itu ketika kita semakin semakin bertumbuh, iman kita semakin bertumbuh, justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. Kita harus semakin bergantung malah sama Tuhan. Kita nggak boleh melepaskan Tuhan gitu. Kalau misalnya ketika iman kita udah bertumbuh, justru kita harus semakin melekat sama Tuhan gitu. Makanya ketika kita bergantung sama Tuhan, kita bisa berharap sama Tuhan, benar nggak? Kita taruh pengharapan kita pada sesuatu yang benar. Kadang orang lain berharap sama sesuatu yang salah, benar nggak sih? Kadang mereka menaruh harapan mereka pada
diri sendiri, bahkan orang lain gitu. Kadang orang lain tuh bisa mengecewakan gitu, tapi Tuhan enggak. Makanya ketika kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kita tahu sumbernya, kita nggak fokus sama masalahnya, kita bisa menaruh harapan kita di tempat yang benar gitu. Ya intinya berarti kita harus memprioritaskan Tuhan ya. Betul. Intinya kita nggak boleh fokus lagi sama masalah kita. Ya, Ini pesan buat teman-teman semua yang di rumah. betul. Teman-teman harus ingat bahwa sumbernya itu Tuhan dan Ya. Dia sudah berkata dalam firman-Nya bahwa Dia yang akan memelihara kita, Dia yang akan menopang kita, Dia yang akan menolong kita. Jadi apapun permasalahan kita. Jadi gue juga teringat satu hal gitu. Kita harus prioritaskan Tuhan dalam setiap perkataan kita juga, sekalipun nih kita mau ganti deh kata-katanya, sekalipun gue belum melihat Tuhan bekerja misalnya, sekalipun gue masih dalam masalah, sekalipun masalah gue gak beres-beres, tapi Tuhan tetap baik, amin. Amin. Tapi kita mau tetap percaya sama Tuhan, Betul. tetapi kita harus tetap setia sama Tuhan. Ya. Itu sih intinya maksudnya. Jadi intinya yang pertama jangan fokus sama masalahnya, tapi fokuslah sama sumbernya. Yang kedua, terus bergantung sama Tuhan. Jadi kita menaruh harapan kita di tempat yang benar. Ketiga, jangan taruh harapan kalian di sesuatu yang salah. Contohnya kayak orang lain, karena orang itu bisa mengecewakan. Even orang tua, bahkan pendeta, ataupun mungkin kita ketua komsel, kita pun bisa mengecewakan gitu. Jadi taruhlah harapan kalian pada sumbernya gitu. Kita berdoa buat teman-teman semua yang di rumah, teman-teman bisa menangkap pesan ini. Teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi dalam permasalahan, bisa dimenangkan oleh Tuhan. Teman-teman bisa percaya sama Tuhan, teman-teman bisa balik lagi sama Tuhan. So kita mau tutup dalam doa, mari kita berdoa teman-teman. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan pada pagi, siang, sore atau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber daripada segala pengharapan kami. Kami percaya Tuhan dari balik setiap permasalahan kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang adalah jalan keluar kami. Sebab Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Di mana kami menghadapi tahun 2021 Tuhan. Mungkin kami menghadapi dengan segala ketakutan. Kami menghadapi dengan keraguan. Namun kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang memberikan kami pengharapan lebih lagi dan kekuatan. Dan kami menyerahkan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami ya yang di rumah Tuhan. Kami berdoa lebih lagi agar mereka boleh merasakan hadirat Tuhan lebih lagi, sekalipun mereka di rumah. Mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan lebih lagi, kebaikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala pandemi yang mungkin hari-hari ini sedang mewabah Tuhan. Dan kami juga menyerahkan lebih lagi Tuhan segala kegiatan kami seminggu ke depan ke dalam tamu, berkati agar di minggu depan kami boleh bersama-sama kembali ibadah di rumah kami masing-masing dengan satu spirit, dengan satu kesatuan Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat waktumu Tuhan. Kami menyerahkan lebih lagi hari-hari kami, kehidupan kami kembali dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Di tahun baru ini, ibadah masih diperuntukkan bagi pengurus dan pelayan. Selama bulan Januari, kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Untuk kegiatan KKP, KKW dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Untuk kegiatan doa pagi, Hope dan CFC untuk sementara ditiadakan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code atau nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dan tertanam di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada dan be the true
Disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.